Halo guys, jumpa lagi bersama saya Mr. Sergio Kasma, tentunya di channel YouTube saya. Nah guys, di video kali ini Mr. Sergio Kasma ingin mengungkapkan surga-surga yang tersembunyi yang keberadaannya berada di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah sebelum kita lanjut ke videonya, Mr. Sergio ingin mengingatkan bagi Anda yang baru bergabung, Mr. Sergio ucapkan welcome, selamat datang, dan jangan lupa untuk mencolok tombol subscribe-nya, memberikan like, komen, dan tentunya silakan membagikan video ini agar banyak orang mengetahui keberadaan surga-surga yang tersembunyi yang berada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat wisata yang pertama yang berada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yaitu Kampung Adat Wolotopo. Kampung Adat Wolotopo berada di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Oleh pemerintah setempat, Kampung Wolotopo telah dijadikan sebagai kampung wisata, kampung tradisional, atau kampung megalitik. Kampung wisata ini berada di pesisir selatan pantai Kepulauan Ende yang berjarak sekitar 12 km arah timur dari kota Ende. Atau lebih tepatnya lagi berada di atas bebukitan yang menghadap langsung ke arah lautan lepas. Wolotopo dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan waktu tempuh sekitar 30 menit perjalanan. Dengan menyusuri jalan yang berkelok-kelok sepanjang pantai, serta di deburan ombak yang saling berkejaran, pengunjung dapat mencapai desa wisata ini dengan sangat mudah. Kampung Wolotopo sendiri memiliki keunikan yang tersendiri, karena bangunan rumah adat dan pemukimannya yang dibangun di atas susunan batu yang sangat tinggi, serta berdaya tahan sangat kuat. Desa Wolotopo didiami oleh komunitas adat suku Lio yang terus-menerus konsisten menjalankan serta mendukung pengembangan seni dan kerajinan tenun ikat. Di Wolotopo juga memiliki beberapa rumah adat yang sudah bertahan selama lebih dari 7 generasi, yang walaupun sudah beberapa kali diperbaiki. Kampung adat Wolotopo ini memiliki bentuk tatanan layaknya zaman megalitik, dan tentunya sudah berumur tua. Selain berisi kuburan para tetua adat, kawasan desa Wolotopo ini juga dilengkapi dengan menhir serta batu sesaji yang khusus dipersembahkan untuk para leluhur mereka.
Well, objek wisata atau tempat wisata yang berada di Kabupaten Ende yang berikutnya adalah Gunung Meja. Bila Afrika Selatan punya Table Mountain, Indonesia juga punya Gunung Meja. Bila Anda ke kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Anda bakal mendapati gunung yang indah ini. Hal yang membedakan sekaligus menjadi ciri khas dari Gunung Meja di Tanah Flores ini ialah bentuk puncaknya yang sangat datar. Bila disaksikan dengan saksama, gunung ini berbentuk layaknya sebuah meja. Di Pulau Ende sendiri terdapat 3 gunung dan 1 pulau, yaitu Gunung Meja, Gunung Kengo, dan Gunung Vongge. Dan salah satu pulau kecil yang ada di sekitar gunung ini yaitu Pulau Koa. Hal yang menarik dari gunung ini ialah asal-usul adanya, di mana Gunung Meja ini tak terlepas dari cerita legenda yang dibumbui oleh cinta. Menurut penuturan masyarakat sekitar, cerita yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi itu berawal dari seorang gadis yang berparas cantik yang bernama Meja. Karena kecantikannya, Meja selalu diidolakan oleh para pemuda. Suatu ketika, datanglah 2 pemuda tampan yang mendekati si gadis cantik yang bernama Meja ini. Kedua pemuda itu bernama Vongge dan juga Kengo. Mereka berdua awalnya bersahabat dan sangat akrab. Vongge yang berasal dari keluarga sederhana, sementara Kengo dari keluarga yang sangat kaya raya. Namun keduanya memiliki karakter yang berbeda. Vongge seorang yang sangat ramah dan bersikap sangat santun, sementara Kengo seorang pemarah dan mudah emosi. Lalu keduanya sama-sama mulai mendekatkan si Meja. Singkat cerita, Meja sudah menjatuhkan pilihan hatinya, yaitu kepada Vongge. Keluarga Vongge pun segera datang untuk melamar Meja. Berita tersebut terdengar hingga ke pelosok negeri. Kengo yang mendengar cerita itu langsung marah dan tidak terima. Kengo kemudian mendatangi mereka, lalu mengutarakan isi hatinya. Karena telah memilih Vongge, Meja berkata jujur tentang isi hatinya. Tak terima dengan keadaan tersebut, Kengo langsung naik pitam dan menetapkan bahwa tak boleh ada seorang pun yang berani mendapatkan Meja. Sebelum Vongge datang, ia berpikir bahwa Meja harus dibunuh. Akhirnya Kengo menebas kepala Meja. Menurut legenda, bahwa kepala Gunung Meja yang ditebas kemudian terdampar ke arah barat hingga keluar pulau. Sementara kepala Gunung Meja dipercayai ialah pulau kecil yang bernama Pulau Koa di sekitar Kepulauan Ende. Kini kita pun bisa melihat atau mendaki gunung yang menjadi salah satu ikon wisata kota Ende ini. Gunung Meja mempunyai ketinggian 661 meter di atas permukaan laut. Gunung Meja akan terlihat lebih jelas ketika kita mendarat di bandara yang berada di kota Ende, lebih tepatnya di sebelah barat daya. Indahnya Gunung Meja juga bisa dinikmati saat kita berkunjung ke salah satu pantai yang cukup terkenal yang ada di sekitar kota Ende, yang bernama Pantai Mbuu. Untuk mencapai puncak Gunung Meja ini, kita harus berjalan kaki sekitar 1,5 jam dari desa Rukun 5 Ende Selatan. Di puncak Gunung Meja ini juga, kita bisa melihat cantiknya pemandangan Kepulauan Ende. Karena gunung ini tidak mempunyai kawah, Anda juga bisa menemukan perempuan-perempuan Ende sedang bertani di puncaknya. Gunung ini mempunyai nama lain yang oleh masyarakat setempat disebut Gunung Pui.
Objek wisata yang berikutnya yaitu tempat pengasingan Bung Karno. Kota Ende adalah ibu kota Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Terbilang sangat tenang dan juga damai. Kota ini menyimpan sejarah panjang perihal sepak terjang seorang proklamator kita yang bernama Bung Karno. Selama kurang lebih 4 tahun, dari 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938, beliau diasingkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dikucilkan jauh dari keramaian, Bung Karno yang biasanya dikerumunin oleh massa saat menyampaikan pidatonya tentu sangat frustasi, apalagi dibuang ke bumi Flores. Pemerintah Hindia Belanda sangat ketat membatasi pergaulan Bung Karno dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat kalangan atas. Setiap hari Bung Karno harus melapor ke pos militer Belanda yang berada di Ende Utara, yang saat ini menjadi kantor detesmen Polisi Militer 9. Namun, semakin kakinya atau langkahnya diawasi dan dikontrol oleh pemerintah Belanda, Soekarno yang semula merasa depresi mulai bangkit untuk melawan pengawasan kaku dari kolonial tersebut. Dia rajin mendatangi kampung-kampung yang berada di Ende, menyapa warga dan mengunjungi Danau Kelimutu, yang kemudian lahirlah naskah drama yang berjudul Rahasia Kelimutu. Selama masa pembuangannya di Ende, beliau memiliki waktu yang sangat banyak membaca dan berdialog dengan para misionaris. Di kota ini selama masa pengasingan saat itu, Bung Karno merenungkan Pancasila yang kemudian menjadi dasar kehidupan bernegara Indonesia. Kini di Ende berdiri Taman Pemenungan Bung Karno yang berada di Kelurahan Rukun 5, Kabupaten Ende. Di sini juga terlihat sangat jelas patung Bung Karno sedang duduk merenung, terlihat kokoh di bawah pohon sukun bercabang 5 sambil menatap ke arah laut. Pohon sukun yang kini menjadi peneduh patung Bung Karno adalah pohon sukun yang ditanam sekitar tahun 1881. Rumah Bung Karno masih terawat dengan baik. Di rumah inilah Bung Karno dan istrinya Inggit, Ratna Jami anak angkatnya, serta mertuanya Ibu Amsi menghabiskan waktu pengasingan kurang lebih 4 tahun. Ketika kita mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno ini, dan di saat kita memasuk ke ruangan tamu, kita akan menatap langsung lukisan dari Bung Karno yang menggambarkan umat Hindu di Bali sedang bersembayang. Ruangan tamu dan tempat Bung Karno menerima tamu serta perabotan yang menyertainya masih ditata seperti dahulu kala. Sembari berkeliling rumah pengasingan ini, pengunjung seakan-akan diajak kembali bagaimana mengenangkan perjalanan hidup seorang proklamator kita di rumah tersebut, dan betapa kuatnya mental Bung Karno menjalani kehidupannya di Ende yang tentunya sangat jauh dari keramaian. Selain rumah pengasingan Bung Karno dan taman perenungnya, masih ada lagi tempat-tempat bersejarah yang lain yang merupakan jejak peninggalan Bung Karno selama dikucilkan kurang lebih 4 tahun di Ende. Namun mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno ini merupakan salah satu tujuan wajib bagi para wisatawan atau bagi Anda saat berpelisir ke kota Ende. Bagi warga setempat, selama di kota Ende, Bung Karno tidak pernah merasa sendiri atau merasa dikucilkan. Justru di Ende lah seorang proklamator atau Bung Karno melahirkan butir-butir Pancasila untuk Indonesia.
Objek wisata berikutnya yang berada di sekitar Kabupaten Ende yaitu Danau Kelimutu. Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Lokasi gunung ini tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Flores. Gunung ini memiliki 3 buah danau kawah di puncaknya. Danau ini juga dikenal dengan nama Danau Tiga Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu warna merah, warna biru, dan juga warna putih. Walaupun begitu, warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Kelimutu merupakan gabungan dari kata keli yang berarti gunung dan juga kata mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa warna-warna pada Danau Kelimutu ini memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Danau atau Tiwu Kelimutu dibagi atas 3 bagian yang sesuai dengan warna-warna yang ada di dalamnya. Danau berwarna biru atau dalam bahasa lokal setempat disebut Tiwu Nuva Muri Kuefai, yang merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa muda yang telah meninggal dunia. Sementara danau yang berwarna merah atau dalam bahasa lokal setempat disebut Tiwu Atapolo merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dan selama ia hidup selalu melakukan kejahatan atau brutal. Sedangkan danau berwarna putih atau Tiwu Atambupu merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa atau orang tua yang sudah meninggal. Luas ketiga danau itu sekitar 151.000 meter persegi dengan volume air sekitar 1.292 juta meter kubik. Batas antara danau yang satu dengan danau yang lain adalah dinding batu yang sangat sempit serta sangat mudah longsor. Dinding ini sangat terjal dengan sudut kemiringan 70 derajat. Ketinggian dinding danau sekitar 50 hingga 150 meter. Saat Anda tiba di Danau Kelimutu, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan tebing dari bebatuan yang sangat curam. Anda juga akan dikagetkan oleh sosok penunggu tebing. Gerombolan monyet berbulu kecoklatan penunggu tebing tiba-tiba muncul dari ranting-ranting pohon di bibir tebing ini. Oleh karena itu, Anda disarankan agar tidak perlu berlama-lama menengok ke curam tebing itu, karena tentunya sangat membahayakan keselamatan Anda. So guys, demikianlah tempat-tempat wisata yang berada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang sudah Mr. Sergio rekomendasikan untuk liburan Anda. Well, bagi Anda selamat berlibur ya.
I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. I want nobody